Dia berselingkuh, ada juga gosip-gosipnya begitu. Dia berselingkuh katanya, makanya biar cepat aja. Ada yang mengatakan, ih, apa ini masih intro ini? Jangan aja ribut dulu. Mengatakan kan bahwa memang suka-suka aku Dion, pakai katanya orang aku nggak ada dalam rumah tangga itu. Emang kau pikir aku itu ada di sana gitu? Ya nggak bisa kau bilang katanya-katanya dong. Kalau memang mengasih info itu yang Terus benar dong. kamu Benar emangnya kata si kamu Dion. emangnya kamu nggak pakai katanya? Kamu kan juga Enggak, begitu katanya nggak dengan ada, berita aja nggak ada, dengan nggak ada keimananmu kan? katanya-katanya. Terus Nggak ada menurutmu bagaimana? katanya-katanya. Kamu emang Yuk, yang di infomu bawah A1 tim gitu? Dani yuk, tim Dani jangan lupa support terus tim Dani ya, jangan lupa Ayah yuk kita yuk ya, Ayah Don, ayo jangan lupa support terus tim Dani ya. Tim Dani harus bersuara, jangan kita mengikutin hanya kata hostnya, Maya, Bunda Maya. Kita tim Dani tetap tim Dani, kita konsisten ya guys ya. Pada dasarnya kan memang seperti itu karena apa yang dipertontonkan kan memang aslinya kan Ahmad Dhani akhirnya menikah sama Mulan gitu loh. Gitu inti dari segala Kita nggak inti. pembahasan masalah pernikahan dia dengan Mulan kek atau pelakor kek Nggak atau kita awal siapapun kek ini nggak kan kita bisa membuka nggak dulu bisa. dari awalnya dulu kita membuka begitu loh Mamisa awalnya. Yang sekarang lagi beredar ini kan permasalahan perkataan Maya di siraman ataupun di pernikahan terhadap Makanya saya mau anaknya. saya cari itu dari awalnya dulu. Kau jangan Mayar. Oh iya tim Mayar. Nah, ini kan saya mau cari dari asal muasalnya dulu begitu. Kalau kau cari asal muasalnya pasti ujung-ujung nanti lari ke pelakor, lari ke ini Loh, pertemanan. karena Enggak, apa? Bapernya si Dani itu kan karena kata-katanya bapernya itu kan karena kan awalannya kan dari masa lalu begitu. lah yang mengungkit lagi masa lalu kan awalnya siapa? Jangan Sebelum kesana-sana ini terus. 3 sebelum hari ini 3 malam terjadi kita juga kan bahas kayak ini gitu. kan. 3 hari 3 malam kita bahas itu enggak ketemu. Makanya saya Ya cari ya akarnya, Allah. asal muasalnya dari mana begitu loh. Ya, ayah jangan Begitu kemana-mana guys. ya. Ayah jangan kemana-mana ya. Dukung Dani ya. Soalnya nggak ada ini tim aku ya. Di VT-ku juga ada saya melihat gesturnya Ahmad Dhani itu tersinggung pada saat Pak Gibran Raka Buming Raka ya. Pak Gibran Raka Buming Raka pada saat itu dia datang terus dia lebih memilih berfoto di sampingnya Maya Estianty dan Irwan Mursri. Itu menurut kamu Koko dari mana kau bilang pula Pak si Dani itu tersinggung gara-gara foto. Gestur emang kamu pakar gestur? Hah? Pakar gestur. Saya kan pakar analisa, mau apa? Karena pada saat itu gesturnya Dani udah minggir gitu kan, minggir begini, tapi si Pak Gibran itu lebih memilih pergi ke situ, ke mana ke sampingnya Maya sama Irwan Musri gitu. Itu kan menurut Koko. Koko kan bukan seorang pakar ahli. Bukan, saya kan perwakilan netizen. Netizen banyak mengira seperti itu ya saya jadi buka kau iya. Oh iya dong, Ah. iya dong. Saya berani. Saya bukan akun fake. Saya Mamiza. Saya tidak bersembunyi dengan akun-akun fake saya. Tentu tidak, sayang. Nah, ini Mami saya ini kan selalu itu dia menyala-nyalakan aku. Padahal aku itu loh sesuai dengan amanat netizen aja loh. Kalian bully itu loh Mami Sa. Makepo. Komanya apa-apa Makepo. Jangan kau bully aku. Jangan kau bully aku ya, Makepo. Loh Jangan tidak, kau bully ini ya aku. perang lah kalian. Ayo. Kenapa ini ada sok timnya Sansabella salahin si Maya? Kenapa? Ada Tim Sansabella, di sini. maksud kau aku Iya, tim Sansabella? tim Oh, tentu Sansabella tidak itu sayang, yang tentu kemarin tidak, menghujat tentu tidak. Niki, On kan? cam kau Mak Kepo, nggak usah kau banyak cakap on cam kau. Jangan bahas ke situ ya, jangan bahas ke situ, bahas ke sini aja. Nggak mau aku Oh, bahas kau ke situ. 18 ke atas nggak nih sayang? Enggak. Itulah kau kadang-kadang. Aku aja menyingkir, Mak. Ya, aku Ayo, menyingkir. coba Mak Kepo gimana narasimu? Kenapa sampai detik ini kau membela Maya? Kenapa aku membela Maya? Satu ya, ini bukan berdasarkan pengalaman masa lalu, tapi kurasa memang dari setiap pertemuan Dani sama Maya ada aja yang ditorehkan sama Dani.
ada aja. Kalau bilang misalnya karena Maya buka masa lalu terus, ingat di pernikahan Al-Ghazali Maya tidak ada sebut apapun. Ya, perkara Maya hanya pakai kalung itu, pakai kalung yang mahal-mahal itu, Ahmad Dhani bilang pamer. Apa-apaan laki-laki begitu? Congornya kemana-mana, mulutnya lemes Oh, tunggu, kemana-mana. maaf, Mak Kepo, saya potong. Maaf, Mak Kepo. Mak Kepo melihat di berita memang benar ada Dani membahas masalah kalungnya Maya Estianti. Ada bilang bukan masalah kalung Koko, tapi ada bilang pamer. Larang untuk pamer. Nah, Itu tapi siapa? ada keluar dari mulutnya Ahmad Dhani bilang pamer ya, fix ya. Ya. Nah, kau atur itu junjunganmu Mamisa. Siapa yang duluan nyindir-nyindir? Jadi posisinya adalah ada atau tidak ucapan Maya tentang masa lalu, Dani itu memang tidak suka melihat Maya dengan kebahagiaannya. Ya, apa-apaan dia bilang mengatakan tidak boleh pamer, Ajang tidak boleh pamer. Hah? Udah. Artinya ada namanya dia punya mental buruk Dani itu. Sekarang satu lagi aja, kita nggak usah bahas kutipan Maya yang bilang Satu lagi ya Mak Kepo, jangan lebih dari satu. Jangan lebih dari satu ya, satu aja. Saya yang punya room ini, saya yang punya room. Kenapa dari Tuh. tadi kau merepet boleh? Tuh, Ayo ngomong. ya kan? Ya, satu lagi, nih kemarin aja kita nggak bahas kutipan yang soal Maya yang bilang terpisah sama anak dari 8 tahun ya. Satu, dia mengatakan, Naik cintaku Mairah, naik sayangku. I love you Oh, Mairah. jangan diborongi Naik, Mak sayang. Kepo ya. Nggak Sayangku. boleh, karena I love aku. Satu-satu ngomong. Oke, Ayo Mak Kepo, lanjut. jangan mundur. Ada aku di sini. dengar dulu satu lagi. Si Dani ini mengatakan bahwasanya Prabowo ya, bahwa presiden kita itu datang karena memang sahabat baik daripada Dani ya, dan mengatakan mana kenal dengan Irwan Musri. Kok sampai lupa dia itu mantan keluarga, mantan kerabat sayang. Dari sana Dani itu mengklaim dirinya super hebat. Dani itu mengklaim dirinya yang paling penting. Itu salah. Sedikit aja itu udah salah gitu loh. Ya. Dia meremehkan orang lain dengan ingin menjatuhkan orang lain yang notabene adalah mantannya gitu loh. Itu aja. Berarti posisinya kalau kita mikir waras, ini yang sakit itu siapa? Jangan Gitu loh. tetap sopan santun ya, jangan ejek juga Panjang ya Dani, Mak jangan Kepo, kita panjang ya. Tadi kau bilang satu, kita bahas ternyata kasus panjang saja, kalimat tapi jangan kau. menghina salah satu ya. Oke, Mulai oke, Pak oke. Bengko ini ya. Lanjut. Oke. Nah, dari sana kita belajar menanggapi karakter dari siapa ini Dani, siapa ini siapa ini Maya gitu. Saya tidak pernah menyalahkan Mulan yang maaf kata ya, memang mau tidak mau label kurang baik itu ada di Mulan. Saya tidak menyalahkan itu. Saya menyalahkan Mamisa multi lagi. Kata TikTok suruh dihapus. Udah tahu kau bikin perkara apa kau Mamisa. Ayo multi lagi. Lanjut Mak Kepo. saya tidak menyalahkan Mulan ya dalam hal ini, karena udah basi juga kita bilang ini toh. Ini dulu lah ya, aku soalnya lagi ruku itu karena ruku. Oke, lanjut. Tapi kita bisa melihat dong karakter Dani itu sebagai laki-laki ya, sebagai jiwa laki-laki itu seperti apa gitu. Dikit-dikit baperan. Ini perkara aja kemarin bilang kita baca lihat kutipan omongan dari Maya yang mengatakan waktu umur 8 tahun bahwasanya dia terpisah dari namanya anaknya gitu, dari anak-anaknya gitu. Saya pikir itu kan bukan menyinggung masa lalu yang kayak mana, dia kan tidak menyebutkan bahwa 8 tahun itu kayak terpisah nak gara-gara kau dipisahkan dari bunda, kan nggak seperti itu. Hanya bilang terpisah, ya itu wajar ungkapan hati seorang bundanya, dan mengatakan memberikan wejangan supaya dia punya menantu bisa memeluk anaknya sebisa mungkin gitu loh. Udah. Seperti nah itu wajar sebetulnya. Kenapa juga jadi kebakaran jenggot? Sebetulnya saya lihat ini kan Ahmad Dhani terlalu melebih-lebihkan sebuah berita. Ya. Melebih-lebihkan sebuah berita. Ini pertanyaannya adalah, dia kan anggota dewan. Kenapa sih banyak hal pribadi yang diurusin, bukannya kerja? Itu aja. Sekian, Oke, terima kasih. silakan Mamisa. Oke. Sopan, tetap sopan, gak usah keras-keras sekali lah. Ayo lanjut. Iya, kita kan harus ada yang keras ini, kalau nggak rame nanti. Gini Mak Kepo. Ya, gini Mak Kepo ya, aku bilang. Kita tidak mempermasalahkan apa
yang diucapkan Maya Estianti, garis bawahin, kita tidak mempersalahkan apa yang dia ucapkan, oke? Apa yang dia baca teks itu, karena itu semua ada teksnya loh, jangan salah, ya. Yang kami permasalahkan, ataupun sebenarnya bukan kami permasalahan, yang kami pertanyakan, seandainya memang dia memberi wejangan, oke? Ya, ataupun memberi nasihat kepada anaknya ataupun menantunya. Mami Sa, bukannya saya pengen potong. Kan 3 hari 3 malam kemarin masalah wejangan. Ini kita perluas. Paham kan? Kalau kau wejangan Nggak bisa. Tidak. Karena yang dipermasalahkan awalnya dari situ. Kemarin kan sudah kita berdebat masalah wejangan. Wejangan boleh kau ngomong, tapi sedikit aja. Karena kemarin sudah 3 hari 3 malam kita wejangan. Gitu loh. Kita akan tetap berpendapat seperti itu karena yang kita bahas kita nggak mau lari kemana-mana. Kita tidak mau lari kemana-mana. Permasalahan nanti kayak Makepo karena 3 hari 3 malam kita sudah bahas wejangan. Paham nggak? Biar lain ini. Mau bilang bayar ya, mau dibilang bayar. Tidak, maksudnya begini loh, Tadi Mera. Makepo bicara kok nggak potong. Tidak, Begitu karena Mamija saya yang mau bahas ngomong, Mera. nggak potong. Jadi lah yang netral. Kalau wejongan sampai Kalau pendukung Dani yang ngomong kok potong. Kalau Makepo panjang kali nggak jadi silakan perluas, tapi jangan wejangan lagi. yang karena adil udah. dong jadi host. Oke, Jangan kayak paham ya gitu maksudnya lah. Mami Sa, lanjut. Sebentar. Ini acara dipersembahkan oleh Parfum Bangkok. Oh ya. Lanjut Mami Sa, maksudnya wejangan itu sedikit aja, perluas gitu loh, biar ini live ini ndak bahas wejangan toh gitu loh. Kau yang suruh ngomong atau kok Mamija lanjut, udah. Udah lama aku Iya, blokir karena tuh di WA di mana-mana kita ya, nggak bisa. Maira ya. Karena gini loh, kalau kita melebar kemana-mana, nanti ujung-ujungnya pasti pelakor lah, inilah. Nggak Nah itu kita nggak apa-apa, bisa. ini kan dibahas. Ini kan judulnya ini biarkan netizen berbicara sesuai dengan keinginannya, gitu loh. Apa Ya aja dibahas boleh. Lanjut. tanggapin. Kalau dibilang seperti Mak Kepo bilang lah bahwasannya Dani baperan, Dani itu anggota DPRD, itu di luar dari Mamija itu sesuka hatimu. Kau memang aja nggak usah dia ngatur kau. Loh, bagaimana ini tidak ada yang ngatur, orang saya punya live ini, gimana sih? I love you Maira. I love you Maira. Lanjut. Kau yang kena loh. Maksudnya saya 3 hari 3 malam itu sudah membahas wejangan. Maksudnya bahas yang lain lagi gitu loh. Terserah kalian mau baku cakar, baku apa terserah. Yang penting wejangannya sedikit, paham nggak? Lanjut. Ya, tapi kayak manapun ceritanya ya, yang namanya laki-laki, dia punya harga diri. Kalau itu aja yang diungkapkan. Kalau perempuan ya. nggak punya harga diri. Kau pikir kalau perempuan punya harga diri? Mak Kepo, bentar dulu, saya bicara. Tadi Anda bicara, saya diam. perempuan Anda dibawa, bicara, ya. saya diam. Jangan Kasih potong saya orang waktu untuk bicara. bicara. Oke. Mak Kepo, maaf, saya tengahin. Mak Kepo, kau jangan terlalu gini. Ini grupnya Dani, kolesterol semua. Udah, kasih aja dia bicara. Daninya yang salah, Mayanya yang benar karena si Dani itu baperan, Maya itu banyak sabar, bla 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 bla. Dari mana kalian tahu dia banyak sabar? Dia banyak kok di dalam infotainment gitu kan, kadang-kadang menyindir lah dengan jangan salah, Maya juga orangnya juga keras kok. Aduh, Dia- ini Mamiza ini. Diam Makepo Jangan jangan dipotong. Kolesterol semua pendukung Dani. Sama kayak junjungannya. Lanjut. Saya Aku aja nggak mau dimaki-maki gimana sih? Enggak kolesterol gimana? Lanjut. Pokoknya aku tidak setuju kalau semua 80% menyalahkan Dani. Ya, kalau yang namanya perceraian, ya, kembali lagi ke perceraian, tidak karena satu yang salah, dua-dua salah. Kalau memang perceraian itu terjadi karena Dani yang salah ataupun Maya yang salah, mereka berarti dua-dua tidak memikirkan anak. Jadi kalau kalian bilang Dani salah, Maya juga salah. Lanjut. Maya juga salah, Maya Oke, salah, lanjut. Maya Kita salah. kasih kesempatan ya. Kita kasih kesempatan Ice Tracker dipersembahkan oleh Parfum Bangkok. Silakan sesuai dengan pembelaannya kepada Maya. Silakan waktu dan tempat dipersilakan. Ice Tracker. Jadi gini ya, saya akan kasih tahu ya bahwa tidak bisa menyalahkan Maya di sini. Nggak mungkin Maya melakukan hal mau pisah kalau misalnya tidak ada apinya. Nah, masalahnya yang bermain api ini sama Dani. Dia Cocok nggak mau lu di madu. padamu. Ini ada niat nama contoh dia buat lagu kan senangnya dalam hati. Nah itu kan
itu kan inspirasi. Nah, inspirasi itu bisa saja terjadi. Memang niat dia ingin seperti itu. Kau jangan bikin Gitu malu loh. saya, Play Iya, ya. wanita ini kan Saya punya ini agung-agungkan hati. kau, tim Maya Nggak mau. langsung. Sekarang begini aja coba. Laki-laki dibalikin mau nggak di poliandri? Iya, jadi saya di sini bela Maya. Maya itu is the best. Dia udah keren. Iya. Demi Bang, anaknya Teh. dia ingin sukses. Karena- Boleh diulang tadi Bang Karena- Fly masalah tadi pertanyaannya, tolong nanti biar tim kami Maira bisa menjawab. Apa tadi pertanyaan Bang Fly? tidak tim. Karena tadi air striker cuma sedikit. Kita kasih kesempatan Bude Yayu. Ayo Bude Yayu, bagaimana garis dukunganmu kepada Maya? Ayo silakan. Lagunya bentar. Ongunya, oke kita kembali ke Makepo. Lanjut Maira Makepo. belum. Apa pula Maira belum? Sabar, tadi kan air striker sedikit kok panjang kali lebar kali tinggi. Cuman Kamera dulu. enggak, jangan merah terlalu panjang kau dulu. Kau sudah turunkan aku kemarin, aku naik di sini, kau tak bisa aja aku bicara ya. Sabar, tadi kan Manisa kan Nggak ada kata panjang gitu sabar, loh. nggak ada kata sabar. Dilangkainnya semua orang. Iya, Hah. nggak ada giliran Maira. Sudah, Apa sudah. ini? Apa ini? Ya, ya, Apa kita kasih ini? ngomong ya, kalian follow Maira kalau dimanapun Maira berada, bully dia. Lanjut. Nah itu kan, nggak usah lah kita ngomong kan. Nah nanti Nggak itu dibilang ngomong, bercanda yang mana loh. yang apa. Ih, Nek Kayak merah gitu. kali ini kan pendukungnya Ahmad Dhani. Sengaja kok. Ultima. Oh iya. Sengaja kok. Ada mah, ada Kau mah. sengaja kau naikkan umak biar kami nggak banyak Iya. cakap. Nggak apa-apa, sehat aja makanya jangan terasa. Meira, tahan emosi, tahan Mak, emosi, jangan dulu tahan ya, Mak. emosi. Aku dari tadi dilangkain, nggak disuruhnya aku bicara ya, Mak. Ini Tahan pertanyaannya emosi, bukan tahan bersumaya emosi, ini, Mak. giliran. Udah iya, Giliran. aku justru yang nggak dikasih Aku giliran, lo baru Mak. mulai live ini 10 menit Maira bapernya Tuhan. Ya udah ngomonglah kau, awas kalau nggak penting ya. Lanjut. Mainkan Maira, lanjut. Mengancam kayak gitu. Ya lanjut ngomong lah. Ini udah 5 Nggak menit loh usah waktumu. mengancam kayak gitu. Ayo coba. Main sayang, main Maira. Donatur satu slot kita ya. Meira, jangan kau ikutin sifat yang kau dukung ya, baperan ya, jangan baperan di sini ya. Nah, lanjut. Cepat, Ira, lanjut. silakan. Gila ngomong ketawa. Mak lo. Susah kita ini udah dibilangin seperti batu di sebelah. Iya. Oke, sebelum aku ngomong disclaimer ya teman-teman, ini hanya perdebatan antara kubu Dhani dengan kubu ini. Tolong teman-teman ya yang dibawa, tunjukkan kualitas teman-teman sebagai orang yang etis dan bijaksana. Nggak ada kata kasar, nggak ada hujatan pribadi. Ya, Ted, Oke. udah habis. Sekarang Makepo lagi. Oke. Kadang-kadang Diam kau Bude, sekarang suka-suka aku mau ngomong. Ini kan Ya. suka-suka, ya kan? lanjut Maira. Aku share Bang Delong dulu, tenang. Yang pertama adalah begitu kalian, ya kan, mengatasnamakan atas nama perempuan membela Bunda Maya, apakah kalian lupa dan Jamila itu juga perempuan? Itu pertama. Terus yang kedua, ya kan, sampai dengan detik kronologi, sampai dengan detik ini, nggak ada satupun bukti yang memvalidasi bahwa terjadi perselingkuhan antara Mulan Jamila dan Ahmad Dhani. Nggak ada, satupun nggak ada. Mulai dari kronologinya sampai apanya, kayak gitu. Ya, yang ketiga, ya kan, hubungan dalam rumah tangga mau hancur, mau beres, mau cerai, mau apa, ya, itu adalah hubungan antara dua orang. Hubungan antara dua orang, dan itu tidak terjadi kalau salah satunya A aja, B aja, nggak ada. Itu resiprok, saling bersinggungan, kayak gitu. Merah. Keberhasilan rumah tangga itu dipotong. Ini kayak apa? Gagal move on. Bicara Bang Fly. Jangan dipotong dulu, Play. Biar Lu harus tumpang tindih lah, harus dipotong-potong. Kalau cuma dengan merah, nggak asik jadinya. Harus dipotong-potong. Kalaupun merah kayak gitu loh. Sayang, cinta mengke. Lanjut Maira. Ada deh punya ini, punya apa? Jadi Punya apa namanya? Ini loh. bos juga apa? memotong. Apa yang tukang jaga-jaga di belakang itu namanya itu perewangannya ada Mamisa, lanjut.
Hodam. Hodam, iya lanjut. Jadi, keberhasilan rumah tangga itu bukan hanya dari suami, bukan hanya dari istri. Kegagalannya pun adalah kegagalan berdua. Kalau suatu rumah tangga sudah gagal berarti mereka nggak bisa mempertahankan until the end of time. Kayak gitu. Nah, apa yang terjadi? Apakah Anda ada di dalamnya semua melihatnya? Nggak ada. Apakah Anda tahu selak-beluknya? Nggak ada. Yang kita lihat adalah berita dan kronologi. Itu yang kita bisa bicarakan, bukan katanya, ya kan? Bukan cerita, bukan. Ya, sampai dengan detik ini, berapa tahun mereka menikah, nggak ada satupun yang bisa membuktikan apakah dia memang berselingkuh atau tidak. Begitu juga di sebelahnya, tidak ada juga yang bisa membuktikan Ahmad Dhani berselingkuh atau tidak. Begitu juga Bunda Maya berselingkuh atau tidak, enggak. Ini hanyalah persoalan rumah tangga. Ya, selesai. Tidak mungkin itu Yang bijak tidak mungkin tidak adalah- berselingkuh, nggak yang bijak mungkin. adalah Jangan kalau digali-gali kita Merah. tidak hidup dari orang lain, kita tidak hidup dari orang lain, kita tidak hidup dari masa lalu. Ini perjalanan berapa tahun? 2005 sampai till the end, sampai dengan detik ini. Yang menjadi pemikiran adalah bagaimana ke depannya. Apakah hanya berkutik, hidup itu hanya berkutik dengan masa lalu? Nonsen di situ. Udah selesai masa lalunya, pikirkan sekarang masa depannya. Kalau perlu Mau Maira, bagaimana? jangan semua dihabisin Maira, gantian Maira. Udah lama Begitu. sekali. Jawaban yang Tolonglah si Merah enggak berpikir. si Merah Jangan ini hidup kebiasaan. dengan Sudah tahu sih ada masa perselingkuhan lalu. kok jadi bilang enggak ada, Pikirkan kalau orang kan berusaha untuk masa nutup perselingkuhan Ada, kok. bukti perselingkuhan tuh ada. Gini loh. Diam lu, nggak usah Jawaban potong-potong. Jangan dibilang enggak ada, dia kalau enggak ada perselingkuhan. Orang berselingkuh, Gua ini- orang gua berselingkuh ini itu tuh selesai. nutupin. Inilah gagal move on-nya Enggak nih. bisa, enggak bisa Gagal statement kau move on-nya. ngawur, statement kau ngawur. Jadi Statement kau ngawur Merah. Maira tidak ngawur teh Nggak, pacar Maira lo, statementnya Maira ngawur. dari apa Statementnya ngawur, statementnya ngawur. Maira Selingkuh, benar, selingkuh. apa berdasarkan Maksud kau? fakta. ceritanya Jangan, dia jangan, jangan ngawur, jangan Maira. jalan Benar, jangan ngawur ceritanya. sama berdua Diam bukan semua, satu. diam, Jadi seperti Benar itu. Maira, Maira oke Nggak statementnya usah oke. dengar, Ada perselingkuhan kau dengar. ngawur. Diam. Ini semuanya dipotong. Sekarang kan begini. Bukan kau Maira, statement kamu kau jangan ngawur loh panjang-panjang. Merah. Statement kau Sebentar, ngawur. Kau bilang sebentar, itu pada sebentar. berselingkuh Jangan dengan ceritanya. membantah. Sekarang aku Ayu dulu, nanti kau Iya. kau lagi Jadi gantian. hiduplah di masa depan saat ini dan Bisa masa kita depan. kalau dan kita ngedengar hidup satu orang di kayak gitu masa kita dengarin lalu. dia mereka That's mengeluarkan it. statement yang ngawur, gila kita diam-diam baik. Itu Gila kau aja ya. lah kaulah. Itu aja lah yang kau bisa. hiduplah di Ya kan? masa depan. Materi Jangan kau lupa. nggak bisa. Memang itu terjadi Cuma perselingkuhan. menghalang. Bukan kau yang bilang kau bisa, kalau kau apa bisa yang dibilang bukan. Maira itu benar. Apa yang dibilang Maira benar. Apakah Anda hidup dengan masa lalu? Lu make pun hidup dengan masa lalu. betul. Kenapa lu nggak Lihat pikirkan ke mantan lu depan, aja sebelum betul. lu nikah? Masa lalu itu cerminan masa depan loh. Udah. Oh, Kayak nggak gini, bisa kenapa sih. nggak mikirkan mantan lu aja? Enggak si Merah ngawur, katanya nggak ada pas perselingkuhan di ini situ. pikir Ngawur masa si lalu, Merah masa ngawur. lalu. Kalau statement orang selalu ngawur. menghadap ke masa lalu, masa lalu Pengadi-ngadi kalian si hadapin Merah, terus bilang bagaimana ada kalian masa bisa lalu move on aja dari hidup masa di depan. Merah, si Merah ngawur, si Merah ngawur. Kali ini dia ngawur. Masa depan. Gantian, gantian. Tadi kan Diam. sudah Merah bahas Jangan lama. kayak Sekarang pacar. coba Ayu kita dengarkan dia punya narasi gimana? Enggak gini loh, si Merah ini bikin statement katanya si Ahmad Dhani itu nggak ada Lu selingkuh. nggak Mana usah buktinya? ngomong. Kau ngawur Merah, kau ngawur, nggak ada, Lu bantah nggak mungkin aja nggak ada kalau lu perselingkuhan punya- di situ. Nggak bisa dibilang ngawur. Apa yang dibilang Nggak bisa. Maira, apa yang dibilang Maira itu benar. Iya. Nggak ada yang namanya orang berselingkuhan itu akan menutup. Iya. Apa itu lagunya itu? Apa lagunya itu? Tunjukkan buktinya. Enggak, udah bilang bukti. Buktinya mereka kan menikah akhirnya kan? Kicau mania. Anjing kicau mania katanya. Binatang memang. Sebelum aku diturunkan ini, kapan aku diturunkan? Lebih bagus aku turun sendiri nih. Tidak usah kapan lah Maira. Oh nggak bisa Merah. Ini Maira, Tidak kau jangan, mau turun aja lah kau sendiri. Udah kau turun aja sendiri ya. Sudah bude. Kita lihat lah. Kasih aja ngomong orang darah tinggi itu. Oh ya udahlah Merah. coba kita Cakap lah kau dengarkan Merah. lagi. Lanjutlah Maira. Cakap lah kau Merah. Lanjut, Cakap Maira. lah. Jangan tinggalkan aku Maira, lanjut Maira. Kalian nggak ditinggalkan bu, nanti diturunkan sendiri gitu. Nah, Tenang. Anjing. kemarin aku diturunkan sendiri, tiba-tiba aku ngomong diturunkan aku. Kicau. Tiba-tiba dirinya Kiki. Jadi apapun yang terjadi kemarin, siapapun yang salah, ya kan? Apapun yang terjadi kemarin, maka
Yang dilihat pada saat ini adalah kebesaran hati, kebijakan, bukan egoisme. Itulah nilainya kita. Kalau kita masih hidup di masa lalu, kita tidak akan bijak. Iya, sakit hati, kita ngerti sakit hati, tetapi bagaimana bangkit dari sakit hati itu kemudian memandang ke depan. Seperti itu. Apa yang terjadi? Maaf, Itu maaf. ke depan. Kak Titi, naik Kak Titi, kakak kandung naik. Itu sekarang kan sudah nafsi-nafsi nih, sudah punya keluarga. Udahlah, berdamailah dengan hidup ini. Itu nggak terjadi simsalabim kayak gitu. Tapi ini terjadinya kun fayakun, kadarullah. Aduh, Selesai. takut saya kalau dia sudah gitu. Selesai. Oke, kita sapa dulu ya. Kita sapa dulu. Kita sapa dulu. Rucika, kamu Maya apa Dani? Rucika, coba. Kalau aku sih bagaimanapun juga kan Mas Dani itu the legend. Jawab dulu Dani atau Maya gitu aja biar saya tahu kok punya posisi. Kalau aku sih Maya sih Ya sebetulnya udah, Maya. keluarkan statement kenapa kamu bela Maya. Ayo. Ya karena kan perempuan ya. Jadi kalau misalnya ada pelakor gitu kan siapa sih yang mau? Koko juga kan aku mau pelakorin, Koko nggak mau. Aku udah punya, ada yang punya Ruici. Oke. Oh, jadi ini perasaan sebagai seorang wanita gitu ya. Makanya membela. Oke, karena statementnya sedikit, kita kasih yang kepanas lagi. Makepo, kok harus lawan Maira ya. Kok harus lawan lebih tegas daripada dia, ngambeknya harus lebih tinggi juga. Ayo, silakan Makepo. Sorry, berhubung aku ini memang perempuan lemah lembut, aku nggak bisa ngambek. Cuma statementnya satu. Kamera, kalau kamera berkata, ayolah maju ke depan. Kita hidup tidak maju ke belakang. Betul sebetulnya. Cuman turun garis bawahi, sebetulnya Dani ini pun tidak benar-benar maju ke depan. Karena apa? Karena dia selalu terusik dengan kicauan netizen ya. Ini sebetulnya 90% di Indonesia ini yang tidak move on itu dari kasus ini adalah netizen Indonesia. Ya, yang selalu mengkomentari hal-hal seperti ini. Satu itu. Keduanya adalah kalau mengatakan bagaimana perasaan kalian, Mulan pun sebetulnya adalah perempuan. Tadi saya katakan saya tidak terlalu menyalahkan Mulan karena bagaimanapun dia sudah sah menjadi istri. Ya, sekarang ini gitu kan. Terus terkait tidak ada perselingkuhan. Ingat, justru yang tidak terbukti masalah perselingkuhan adalah perselingkuhan Maya. Karena di putusan sidang tidak tertera adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Maya. Tapi isi dari gugatan adalah tentang tentang pernikahan siri Mulan Jamila dan Ahmad Dhani. Saya nonton karena saya jujur penggemar dari dulu, ya. Penggemar dari dulu Ratu gitu kan. Jadi saya nonton detail. Saya buka lagi video-videonya gitu kan. Masalah ini mencuat, saya buka lagi. Ternyata ada beberapa statement dari Dani sendiri yang membuktikan bahwa pernah memang terjadi perselingkuhan. Walaupun itu standarnya keceplosan. Di podcastnya di Kobusher ada keceplosan. Ada pertanyaan kenapa mau dinikahi oleh Dani? Pertanyaan untuk Mulan Jamila. Dani nyeletuk daripada dosa. Saya rasa omongan-omongan nyeletuk itu ya tidak mungkin itu terjadi begitu saja. Itu dorongan sebetulnya kamera ya. Terus saya mengatakan kalau misalnya ayolah maju seolah-olah pendukung Maya ataupun Mayanya sendiri tidak move on gitu. Sebetulnya saya pertanyakan ini si botak satu ini pun memang tidak move on juga. Enggak, Ya, jadi begini, Makepo. Jadi di sini juga jangan terlalu menghina Ahmad Dhani juga. Jangan pakai botak, pakai apa kita tetap maksudnya apa namanya debat tapi debat tanpa menghina fisik gitu atau ini. Lanjut. Oke. Nah, jadi membuktikan bahwa sebetulnya sama-sama kalau dibilang Maya tidak move on, saya rasa tidak adil. Kita sama-sama tidak move on adalah ini, ya. Itu. Terus kita jangan lupa pengakuan dari mantan suami Mulan Jamila yang mengatakan bahwa ketika tahun berapa dia mengantarkan istrinya untuk menjadi anggota Ratu sampai ditolong sama Maya untuk diberikan rumah di kawasan Bintaro gitu kan. Terus dia mengatakan bahwa terjadinya perubahan kepada istrinya itu setelah memang dekat dengan Maya dan Dani.
Dari kutipan itu aja kita udah bisa meyakini bahwa ini ada sesuatu. Saya tidak menyalahkan ya. Mohon maaf nih, Koko. Yang saya pahami adalah jangankan orang lain, ketika seorang perempuan orang lain dibawa ke dalam rumah tangga kita, dekat dengan kita dan suami, jangan orang lain, ipar pun bisa jadi Mau. ya bisa jadi maut seperti itu. Tapi ya sudahlah, karena mereka sudah menikah ya. Ini kan konteksnya kemarin yang dipermasalahkan, mencuat lagi, viral lagi gara-gara kutipan dari Maya. Sebetulnya saya pertanyakan, memangnya ngapain Maya itu? Adakah Maya mengatakan, oh nak, bapakmu itu dulu berpisah sama bunda itu gara begini? Nggak ada sebetulnya. Dia hanya sebagai ibu mencurahkan, betul saya pernah merasakan tidak bisa memeluk anak saya. Sebetulnya kan simpel. Kalau Dani nggak kepanasan, tidak membesar-besarkan masalah, ini nggak mungkin terjadi juga. Iya kan? Sebetulnya yang terjadi sama Safea kemarin sampai nangis begitu, sebetulnya hal-hal wajar juga menangis. Jangankan Safea yang ada di sana yang lebih merasakan keharuan gitu. Kita aja yang nonton nangis kok. Itu begitu besarnya memperlihatkan kasih sayang seorang ibu gitu loh. Oke, Makepo, daripada nanti kau dicemburui sama Ira kan gak dipotong-potong, kau simpan dulu ya, De Borneo. Bentar, aku pengen bentar Oh ya, dulu, silakan. bentar dulu. Budayayo, oke silakan Enggak Budayayo. gini Hamtaro, kau giliran pendukung Maya, kau enggak kau potong-potong, giliran pendukung Ahmad Dhani, baku hantam semuanya setiap komal ini bersusun ini. Kasihan si Merah loh. Iya, makanya tadi kan ku cut si Makepo sudah, jangan dulu bicara. Oke, sekarang kita tanya dulu ini tamu baru kita, De Borneo, kamu pendukung siapa? Aku ini ya sebenarnya tidak dukung siapa-siapa, cuma dari sudut pandang aku ya, aku sebagai laki-laki ya, aku dari awal memang suka dengan Ahmad Dhani, tetapi ada satu hal yang aku nggak suka ketika dia menikah dengan Mulan Jamilah ya, apapun alasannya gitu ya, karena di pikiranku seorang laki-laki yang baik itu ya, apapun alasannya pasti akan memilih istri gitu sama anak-anaknya, seperti itu sih. Kemudian terus aku melihat ya, siapapun Maya, seburuk apapun Maya ya, itu adalah anak dari ibu dari ketiga anaknya. Jadi tidak sebaiknya menjelek-jelekan gitu sih. Mungkin itu sih dari aku sih, gak panjang lebar. Oke. Mayras. Mayra turun, Mayra. Ngambek Mayra. Ya Allah, gitu aja ngambek Mayra. Janganlah kayak gitu Mayra. Jadi apa namanya ya? Sebenarnya sih semua sih sudah terjadi, tetapi kan akhirnya terjadi permasalahan dan akhirnya terbuka kembali gitu, terbuka kembali. Iya kan, begitu pendukung Dhani turun kan loh, apa sih maksudnya? Nah terus oke, kita kembali ke Maulan ya. Maulan gimana Maulan? Maulan kayaknya nggak diajak main nih sama Mayra kayaknya. Kalau menurut pandangan ya, aku setuju loh sama bapak yang tadi loh, siapa bapak tadi itu ya, yang mengatakan sebenarnya rumah tangga itu tanggung jawab penuh itu dari laki-laki. Kalau laki-laki itu bisa menerima apa adanya istrinya, tidak akan terjadi polemik-polemik dalam rumah tangga. Memang dalam rumah tangga itu tidak akan berjalan lancar, tapi polemik itu bisa diguncangkan oleh kedua belah pihak. Dan kalau aku lihat dari cara pandangku seperti yang pernah kita lihat berita-berita sebelumnya, di mana bahwa Ahmad Dhani mengatakan statement seperti ini Maya, seperti ini. Sebenarnya itu berbalik lagi ke Ahmad Dhaninya sendiri. Mengapa Maya bisa melakukan hal-hal yang seperti pemberontakan itu tergantung dari suami juga. Bagaimana suami memperlakukan istrinya. Di situ harusnya tidak bisa kita mengatakan, oh kita yang paling benar suami, istri salah. Seharusnya suami juga istri periksi diri, dan istri pun juga harus introspeksi diri gitu. Jadi mereka mengoreksi kesalahan masing-masing gitu. Itu aja dari Maulan. Betul. Oke, Makepo lanjut Makepo. Jangan kau terus aku, nanti Bu Deyu marah.
Nanti Dan update. saya kan lagi sibuk dengan parfumnya. Kita masih tunggu Maira datang ya. Mungkin Maira lagi nangis di pojokan ya. Jadi, Oke, enggak apa-apa. jadi begini ya. Iya. Jadi gini, gue ya. Jadi semua kalau mau menyalahkan ya kepala rumah tangga. Rusaknya juga itu pasti ya tetap salahnya di kepala rumah tangga. Bukannya Tuhan sudah menjelaskan ya kan dalam agama bahwa kepala rumah tangga adalah laki-laki. Maka semua yang mempertanggungjawabkan adalah kepala rumah tangga. Istri itu dididik oleh kepala rumah tangga. Yang salah siapa ya? Kepala rumah tangga. Jadi nggak bisa di sini kita menyalahkan Mulan lagi menyalahkan Maya. Maya tidak salah. Kenapa dia bisa berontak segala macam? Berarti ada kesalahan dari kepala rumah tangga. Nah, Gagal dalam menurut mendidik. Fly Sticker di antara dua perempuan ya, di antara Maya Estianti atau Mulan Jamila, kalau kau sebagai laki-laki kira-kira cantikan mana? Cantik Wih, Maya Maya dong. lah. Oh, Jauh. gitu. Maya lah. Wah, Maya, pertanyaan kau jauh. halu gali lah si Amtaro ini ya. Maya itu Tetangga kita. Wonder Oke, Woman oke. ya. Ah. Dia hatinya lembut, tapi kalau di orang melihat itu kayaknya kuat gitu. Bener-bener wonder gitu. Tapi sebenarnya enggak, hati dia tuh lembut. Dia mudah nangis. Cuman dia tidak menampakkan kepada kita gitu. Nah, itulah sosok Maya, beda dengan yang satunya itu. Jauh. Gitu kok. Iya, Kalau iya, gua- iya. Ya, kalau gua Mulan disuruh milih, Jamila, Maya Mulan atau Jamila Mulan? Ya, itu dari Maya. penyanyi kafe, dia diangkat-angkat derajat martabatnya tuh sama Maya itu nggak bisa dipungkirin. Ya. Aurora, terima kasih. Enggak, karena begini loh, kadang-kadang kenapa orang jadi apalagi para janda-janda atau para orang yang yang tidak yang akhirnya rumah tangganya bercerai, mereka itu kayaknya Maya itu dijadikan sebuah panutan begitu yang di saat keluarga hancur tidak bisa ketemu anak, tapi akhirnya dia tersolimi dan akhirnya dia bangkit kembali dan dia menemukan bahagianya. Ternyata kebenaran itu akhirnya membuka jalannya sendiri dan akhirnya Maya ketemu dengan Irwan Musri, terus mereka menjadi pasangan yang romantis, yang kaya raya, dan akhirnya di sini netizen itu bisa melihat bahwa kesabaran dan akhirnya itu bisa membuahkan hasil. Nah, jadinya Maya itu dijadikan role model bagi mereka yang janda-janda ini gitu loh. Preti, naik Preti. Oke. Ya. Terus gimana? Oh, Preti dulu, kita kasih kesempatan untuk Preti dulu. Preti, silakan Preti. Ayo Preti. Aku langsung naik, kita langsung ngomong ya. Kamu Iya, ngomong nggak apa ya? apa-apa. Ini ceritanya, ya. Cerita Ulan Jamila. Apa kasih pertanyaan lah, masa tiba-tiba kau suruh aku Enggak, ngomong? maksudnya Nggak di bisa kau antara jadi Ahmad host ya? Dhani sama Maya kau pilih siapa? Ahmad Dhani sama Maya. Ya jelas lah aku pilih siapa yang paling banyak duitnya di sini? Maya ya. Iya Maya. Sesuai dengan cash. Jangan kau bilang kau lagi pilih Al Ghazali karena itu tidak ada di pertanyaan. Oh iya. Aku dukung Maya, ya kan? Waktu itu aku pernah di DM sama Maya kan, dia curhat sama aku. Ya kan, dia cerita. Oh gitu. Iya, boleh kan? Boleh. Nah, jadi ceritalah ini Bunda Maya sama aku kan. Berarti hancur kali hati Bunda Maya. Kenapa Bunda? Iya hancur kali. Kenapa Bunda? Kenapa? Sakit kali hati Bunda. Iya sakit kali hati Bunda. Lihat Ahmad Dhani sama Ulan Jamila menikah gitu. Tunggu dulu, kita kicau-kicau dulu Preti. Kicau mania. Kicau mania. Ya, kita kedatangan narasumber lagi satu ya. Seorang pengacara ya, April kita kemarin kan adiknya yang naik kan, sekarang kita naikkan kakaknya ya. Mana April? Ayo April. Naik April. Kalian yang nggak tahu berita ini nggak usah naik lah kalian ya. Tapi begini juga ya, terkadang kita juga nggak bisa menyalahkan Ahmad Dhani. Mungkin si Maya juga Aku nggak ngelawan. bisa nyalakan. Ini waktu aku ngomong ya kok. Iya.
nggak bisa lah, nggak bisa gitu. Kenapa nggak bisa nyalakan Ahmad Dhani? Ahmad Dhani kan laki-laki, harusnya dia yang jadi pemimpin. Dia nggak boleh gitu apa share kayak gitu. Tapi boleh juga lah, silakan kau Loh, ngomong. tapi kan kalau dia melawan tidak bisa diatur segala macem, ya hal yang wajar lah kalau Ahmad Dhani seperti Dari itu. mana kau, perempuan? Mungkin ya, jangan. Perempuan itu melawan, laki-laki itu ya tidak akan perempuan itu. seperti itu kalau dia dipuasin. Terkadang mungkin aja ada tolakan segala macem, Memang ada laki-laki itu otaknya bantahan. selangkangan semua ya. Laki-laki itu otaknya selangkangan semua ya. Dikit-dikit puasin. Jangan lupa Preti, ucapan Ahmad Dhani mengenai Maya sama Mulan. Ahmad Dhani pernah bilang, Maya itu jago ngurus anak, ya. Maya jago ngurus anak. Tapi kalau Mulan pandai diranjang. Dan terbukti dia pilih Mulan kan karena jago diranjang. Artinya selengkangan sayang, selengkangan itu. Maksud kau pandai diranjang apa? Coba kau jelaskan Ada dulu. yang pada Ahmad Dhani begitu. Makanya kau nonton beritanya ya dari awal sampai akhir gitu Preti. Ya udah, kita tanya sama host. Host, katanya jago diranjang itu apa? Jago diranjang itu hoha hohe nya jago gitu. Ketawa sih Preti. Jangan kau ketawa Preti. Kau tadi bertanya kayak gitu, tapi kau pula yang ketawa. Gimana sih Preti? Setauku nggak ada tuh hoha. Nah, jadi begini aja. Ini Preti kan harus dipancing kayak korek api. Sekarang saya pancing. Kemarin kan ada kata Makepo ini ya, Ahmad Dhani itu nyindir masalah kalungnya Maya Estianty. Katanya pamer. Bagaimana pendapat Preti? Hei Ahmad Dhani, kau urusin aja. Kau kan anggota DPR ya? Ya betul kan? Betul itu infonya ya? Nah. Betul kan? Hei Ahmad Dhani, kau kan anggota DPR, kau urusin aja. Bukan cuma Wulan aja yang minta diurusin ya Ahmad Dhani. Aku juga rakyat ini minta kau urusin. Jangan kau cuma ngurusin Wulan. Jangan kau cuma ngurusin Maya Estianty aja ya. Kau urusin juga aku. Aku juga rakyat di sini. Ya kan? Asik kau ngurusin si Maya Estianty aja. Kau urusin juga aku lah. Aku kan rakyat di sini. Lanjut weh. Lanjut, oke. Makepo lagi kembali. Ayo lanjut. Di mana nih sampai mana? Ya lanjut lagi yang tadi serimu itu. Sudahlah itu panjang kali lebar. Udahlah sebetulnya kan memang itu kan satu ini yang nggak move on adalah netizennya sendiri gitu kan. Terlebih lagi yang move on itu pertama adalah si Pak D ini, Mas Dhani ini gitu. Memang tidak move on sama sekali gitu kan. Ini bagaimanapun harusnya Mas Dhani ini memahami bahwa dia itu dengan Maya itu memiliki 3 anak. Artinya sampai nanti mau termisahkan mereka itu akan selalu terkait ya karena mereka itu adalah bapak dan ibu gitu kan. Seharusnya kalau memang betul ingin menciptakan suasana yang baik, suasana yang harmonis seperti yang diimpikan oleh Mulan, harusnya Dhani kan lebih pandai-pandai bagaimana meluluhkan hati Maya yang pernah dia sakiti ya, dengan cara apa, bertutur kata dengan baik, merendahlah. Saya tengok ini Ahmad ini terlalu arogan karena maaf brandingnya Ahmad ini memang mengisi yang arogan. Kalau tadi ada yang bilang, mohon maaf kata dari awal, siapa tadi Rucika mengatakan bahwa Ahmad ini legend, saya katakan tidak ya, cuman saya kan di sini dilarang untuk menghujat. Kalau saya dibolehkan untuk menghujat, saya katakan dia bukan legend. Karena ada beberapa fakta yang tidak terbantahkan bahwa karya-karyanya itu bukan karya murni asli dia. Dan dia tidak pantas dikatakan legend. Tapi sudahlah ya, ini saya tidak mau menghujat orang. Nah, jadi maksudnya legendnya itu kan kayak lagu-lagunya kan semua booming gitu loh. Ya, kalau gini. Koko, kalau kita mengatakan lagunya booming, mohon maaf kata, ini lagu sekarang ada booming, apa? Itu lagu tidak berkelas tapi booming, Koko. Ya kan? Kalau yang namanya legend itu adalah berarti kau diam, kicau banget. Goblok. Ketawa jadinya. Kicau mania. Kicau mania. Dia selalu gue kalau bernarasi. Ya kan? Kalau namanya Pembahasan seorang apa ini?
Lanjut. Kalau ini nambah Lanjut. diam kau. Kalau ini nambah udah berarti Bentar. Semua ini disponsori oleh Parfum Bangkok. Yang mau beli Parfum Bangkok DM ya kalau nggak CO. Lanjut. Jadi kalian guys, kalau kalian mau beli parfum, kalian bisa itu Ian Striker di bangku nomor 2 itu ya. Gas. Bangku nomor 2 ya, bisa langsung kalian DM. Saya sudah coba parfumnya ya, Gak gitu harum cara sepanjang jualan. hari. Sini biar ku ajarin. Ada juga Bulgari dan segala macam ya. Nah, kita sambut ini tim pendukung Maya yang pakai data dan akurat ya. Kalau ibarat kata test pack itu ya, garis bintang 2 ya. Marifa, silakan Marifa. Kalian beli parfum Bangkok ya, yang nggak laku-laku, yang udah tua, bujang lapuk ya, yang janda udah anak 7 Baru tapi mau nyari naik. laki-laki lain. Udah di- Ya kalian beli ini. Iya, enggak apa-apa. Dari tadi kok lama kali kok datang, udah mau tutup kita ini. Cepetan. baru naik udah disuruh apa Ya ini tadi ngomong lah bahas kau, apa udah nggak ini? apa-apa memang karena nggak ada yang ngomong. Kau ngomong cepet sekarang. Ya gitu, dari kemarin bahas Maya itu, sekarang gimana itu Alisa lahiran itu? Happy pasti ya. Nah, menurut Marifa, Happy, pandangan Marifa, Alisa ini kan menantu nomor 1 lah ya, paling terkuncup-kuncup ya. Nggak tahu, belum ada Mangfly. Coba di-share dulu ke Mayra, ngambek dia kali. Nah, ini menurut, ini kan namanya kita netizen kan bebas kita berbicara apa aja. Menurutmu, Alisa itu apa namanya, kiblatnya itu banyakan ke Maya apa ke Dani? Kiblatnya di Mekah loh, kok main-main kiblat pula koko. Menurut aku, pandangan saya sih netral dia. Nggak bela Netral. Maya, nggak bela Dani, punya pendirian sendiri. Tunggu. Ini Uti. Kok napas dulu dalam lumpur, Marifa. Uti, ayo sekarang Uti. Kau ini bela Maya apa Dani? Yang bagus Saya kok kalau Maya ngomong Uti, dong, jangan sampai masker karena kau kebuka. Saya Maya, Mbak Maya. Karena Mbak udah Maya, oke. Ayo Mbak Yu, silakan Mbak Yu. Silakan ngomong neng kene, ayo. ya, Iya. saya pendukung Maya 100%. Alah, apa buktinya kalau kau dukung Maya? Apa buktinya kalau kau dukung Maya? Buktinya ya mendukung. Aku sih udah di follow back, gue tenang aja. Ruici itu sudah di follow back, tenang. Sama Maksudmu Bunda gimana Maya. Ruici? Saya yang pagi, siang, sore, malam bahas Maya, trending semua, kau yang di fallback gitu. Udah turun kau Ruici. Ayo Uti, langsung lagi gimana? Kicau Mbak apa Maya. kicau? Karena Mbak Maya itu menurut saya wanita Sri Kandi, wanita yang kuat, hebat. Beliau seorang Sri Kandi yang baik hati dan tidak sombong. Terlalu menjilat anak ini kok. Koinnya pun nggak nambah-nambah. Mulutmu berarti, nggak boleh kayak gitu berarti. Lanjut. Saya Orang kalau ngomong lihat salut. entertainment ya, masalah Mbak Maya itu sangat langsung tak apa ya, tak Oke, Fly. dengerin gitu loh sampai selesai. Iya, dengar kita ini. Lanjutlah. Iya. Iya, Mbak Maya, saya itu sangat salut itu. Beliau pernah ini loh, waktu anaknya ulang tahun ya Mbak Maya kan sampai apa ya, Nggak manjat bisa cepet pagar. kau ngomong, lama kali satu-satu kau ngomongnya cepet, agak cepet sedikit. Yang lain pernah Ya, ngomong Mbak Maya itu sampai memanjat ke pohon, memanjat pagar loh, sampai keliru pohon Terima itu loh. kasih Nabil. Thank you. Sampai nggak ada lilin, akhirnya apa? Sampai Korean jazz. Nah, Nabil mau speak up. Iya, Nat. naikkan Ya. naikkan dia kayaknya dia Jelas, spending. singkat dan jelas dan Kalau tukang padat. sawer langsung cepat kok suruh naikkan yang pretty lah ini kan, gila-gila koin. Lanjut. Sudah host. Sudah. Itu. Oke. Ya menurut saya pokoknya Mbak Maya itu jiwanya Sri Kandi, kuat, wanita yang hebat, kuat. Oke. Dan Bagaimana siapa namanya? Si siapa namanya? Si Pretty menanggapi si Uti ini. Uti kok ngomong lama kali, agak cepet kok ngomong. Kau pikir kau aja mau Nah, ngomong? sudah gitu loh sampai memanjat pagar keliru pohon saking suruh cepat. Kata siapa Maya pernah manjat pohon, manjat pohon, manjat Gara-gara pagar. kau suruh dia ngomong cepat, harusnya dia mau ngomong pagar, jadi dia ngomong pohon gitu loh maksudnya.
Oh, jadi inti apa inti dari segala inti ucapanmu, tiba-tiba kok sudahi ucapannya? Intinya bilangnya jadi Sri Kandi. Maya, hebat lah Maya itu. Tuh. Enggak. Nampak kali kau ngejilatnya, kau pikir koin kau nambah. Enggak, lanjut terus. Iya sudah, Mbak Maya, intinya itu wanita yang hebat, kuat Oke, dan Uti pemberani. dulu. Mbak Uti, ya Marifa, udah Marifa. Udah napas kau. Ya, Marifa sekarang. Kapan sih Maya Estianti datangnya kok lama kali, udah pada ngejilat semua pun gak datang dia. Lanjut terus. Kemarin aku udah puas lah bahas-bahas Maya. Yang jelas, kalau tadi kan Koko kan tanya ya, kira-kira Alisa anak mantunya Maya itu lebih kemana? Lebih ke Maya atau lebih ke sana? Kalau menurutku sih semua anak dan mantunya itu bukan untuk Netral. urusan ya, kalau dilihat netral ya, tapi kalau mereka sudah dididik gitu loh. Ini hanya urusan Bunda, jadi kalian nggak usah ikut-ikut campur gitu. Seperti itulah, itu didikannya Bunda itu pasti seperti itu. Jadi ini Jadi urusan Bunda. menurutmu Marifa ini didikannya Bunda, bukan Pak Ade, bukan? Maya dong, Uti, jangan kau bikin saya naik darah ya Uti ya. Mute dulu. Nah, Marifa maksudnya ini nggak ada ini bukan didikannya Pak D ini kalau begini kayak begini maksud kau Marifa? Siapa? Alisa dididik Pak dia Ya. apa dididik Kan tadi Maya kamu gitu bilang kan? didikannya baik, jangan ikut-ikut kan katanya. Dan kau yakini ini bahwa ini adalah didikannya Maya. Kamu nggak yakini didikannya bapaknya ndak? Dani gitu maksudmu? Oh enggak. Jadi gini, ini semua kalau perkara mantu ya, ini kan di luar anaknya Maya sama Bunda ya. Kalau urusan mantu itu udah anak orang lain, ya pasti orang tuanya mereka itu yang mendidik mereka gitu loh. Paham ya? Ya Ibu, Alisa boleh kan nggak? punya orang tua pasti. Thank you. Sedikit memperluas. Kalian itu kayak Nabil ini Yes. duduk belum ngomong nyawer gitu loh maksudnya. Nabil nggak ada yang mau disampaikan. Ya udah kasih dulu spender, kita ngomong, mana tahu kita digip semuanya, nggak satu aja. Nabil. Ngalah dulu, ngalah. Ayo, Nabil, silakan. Spender. Nyimak dulu aja Koko. Tapi ya lebih ke Maya. Bawah lah, Lebih ke nyimak Maya. tulisannya kok di Oh, bawah. Maya, oke. Tambahan omong, ini kan sesuai fakta ya. Ya. Kenapa aku sangat-sangat melihat ini suatu hal yang wow gitu kan, karena terlebih lagi setelah pernikahan Syifa dan Erumi. Jujur saya pernah bekerja di rumah kerabat keluarga dekat Syifa Haju. Ya. Tidak mungkin. Demi Allah. Dengar dulu, saya Demi Allah loh, kamu nggak boleh kayak gitu loh, Preti. Dengar dulu, di Bintara 4, cerita kok pakai. di Bintara 4, rumah daripada Syifa dahulu waktu dia masih kontrak. Saya bilang, mereka asli dari Gorontalo. Saya bekerja untuk Ibu Yuanita Oli Makarao. Ya, suaminya Agus Makarao itu adalah keponakan dari Mamato. Mamato siapa? Neneknya Syifa Haju. Ya, sebentar. Tahu perjalanan. Maaf, saya disclaimer dulu. Call sedikit. Syifa Haju ini mempunyai ibu, Kak Sandy, ya, adiknya Serin. Kak Sandy ini menikah dengan orang Bandung. Ya, ketika Syifa Haju masih kecil, Kak Sandy ini rumah tangannya digoda sama pelakor. Ya, ini saya ceritakan. Digoda sama pelakor. Nah, sampai si Pak Haju itu waktu SMP dia sudah mulai kronologinya dia lagi jalan-jalan ke mall, tiba-tiba ada orang yang ngikutin dan dia jadi artis, ditawarin untuk jadi artis, casting dan lolos gitu. Sampai ke satu si Pak Haju itu tidak mau berkomunikasi dengan ayahnya karena mungkin memendam rasa sakit hati. Jadi kemungkinan kalau si Pak Haju sekarang ada membela seorang mertua yang namanya Bunda Maya itu adalah hal wajar. Dia pun punya hisap trauma gara-gara rumah tangganya hancur akibat seorang pelakor. Ya, itu begitu. Saya tahu karena saya sering bertemu dengan Om Ato, karena Om Ato itu memang hampir tiap hari memasak untuk anaknya, yang anaknya ponakannya maksudnya. Karena saya bekerja untuk ibu, asistennya ibu, karena ibu itu Ibu Yunita Oli Makaro itu mempunyai penyakit
Saya mantan asisten perawatnya. Gitu. Jadi saya tuh Oke, tahu oke, banget. oke. Jadi Bang Kepo ini pernah kerja di keluarganya Pernah. Sifahaju begitu ya? Betul, betul. Gitu. Oke. Jadi, ada kemungkinannya kalau aku bertanya bagaimana ini menantunya, apakah ikut membela bapak mertuanya atau ibu mertuanya? Saya katakan untuk si Fahaju 99% akan membela Bunda Maya karena dia pun punya isi trauma di mana kehidupannya Ini itu analisamu ya, dugaanmu ya kan? carut marut akibat seorang pelakor gitu. Sekian. Jadi menurut Makepo ini, ibu dari si Fahaju ini cerai juga gara-gara pelakor gitu maksudnya? Cerai. Karena emang pernah Kak Sandy-nya pun sendiri pernah bercerita di hadapan saya, di hadapan kawan saya gitu kan. Namanya kita rumahnya deketan kok. Dan neneknya kan memantau memang setiap hari memasak untuk ibu, untuk bos saya. Gitu. Tapi kok kayaknya aku mau bela Ahmad Dhani lah, aku kasihan dia sendirian di sini nggak ada Ya, yang coba kau bela. Jangan dilupa di follow ini yang ada di Komal ya guys ya, biar kalian bisa tahu nanti dia kapan dia live juga, kalian mau bully kayak kalian mau apa terserah gitu ya. Tapi kalau aku tengok, aku ngerti sih, paham aku perasaannya Ahmad Dhani itu, aku paham dari jenggotnya, aku paham perasaan dia, aku paham. Kan dia punya anak ya, yang kecil, yang perempuan ya kan, ada kan anak dia yang perempuan. Siapa namanya kembaran aku itu? Siapa? Ya Allah, ya udah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Mirip kali, yang waktu dia di pesta tuh mirip kali sama aku, waktu dia pakai baju itu. Siapa namanya? Sapea ya. Nah, Sapea. Nah, Sapea ini kan dia pernah loh waktu diberitakan dia tuh dibully loh. Dibully. Diam lah kau, udah betul tadi yang kau bilang itu. Nah, jadi dia pernah loh nggak serius, ini aku cerita serius ya, tolong ya, ini serius, ini kita main perasaan aja lah ya. Ya kan? Iya, dia si Sepia itu yang mirip kali sama aku itu, ya kan? Dia tuh waktu itu pernah dibully. Dia waktu itu pernah dibully sama pendukungnya Bunda Maya, dikata-katain mamanya pelakor lah apa gitu-gitu loh, ya kan? Sampai sekarang pun dia dihujat. Nah, jadi rasaku ya, Ahmad Dhani ini ngelakuin kayak gitu itu ya demi anak ya, karena kan selama ini Ahmad Dhani diam ya. Di podcast Bunda Maya tuh selalu kadang-kadang ngungkit masa lalu gitu kan, ya kan? Dari dulu Bunda Maya tuh di podcast selalu ngungkit masa lalu, ya kan? Nah mungkin Ahmad Dhani itu sekarang itu buat kayak gitu tuh karena kasihan sama anaknya juga, karena anaknya dibully-bully, jadi dia tuh nggak mau diam aja gitu loh, dia mau ngasih tahu sama netizen kalau nggak sepenuhnya loh saya bener, jangan terus-terusan bully anak-anak saya gitu. Rasaku gitu ya, aku jujur kasihan sih nengok kembaranku itu, kasihan. Lanjut. Nah, tapi begini, saya juga pun sepakat sama Preti. Jadi kayak kalian ya pendukung Bunda Maya ya, jangan larinya itu ke anak karena kasihan gitu loh. Karena kan dia tidak tahu apa-apa begitu. Jadi kalian juga itu meskipun pendukungnya Bunda Maya, kalian itu jangan bully Sapea ya. Karena dia mau bagaimanapun terjadinya itu dia itu tidak ada dan dia tidak ada dosanya di situ begitu guys. Jadi kita harus bijak, dikatain anak di luar nikah gitu-gitu kan, kasihan kan. Aku juga tak paham sih perasaan Ahmad Dhani, kenapa dia tuh sekarang itu coba untuk bicara gitu. Dia tuh sebenarnya selama ini diam ya, kalau kita tengok-tengok Ya, yang sering caranya salah Ahmad Dhani itu. Harusnya Ahmad Dhani kan mendekati Safea dan mengatakan bahwa mengatakan kejadian sesungguhnya, terus tapi Bunda Maya juga jangan ngomong-ngomong terus-terusan lah. Maksudnya gini, Bunda Maya juga kalau setiap ada podcast apa gitu kan, dia tuh pasti kadang-kadang nyinggung juga masa lalu gitu. Ya Bunda Maya juga move on lah, harusnya move on, jangan terus-terusan seolah-olah menggiring netizen gitu loh, menggiring netizen untuk mengingat masa lalu supaya Ahmad Dhani dibully ya, anak-anaknya dibully. Itu kan namanya kalau misalnya nyenggol lagi gitu kan, namanya nggak buka luka lama. Terus netizen tahu lah, netizen kan apa yang fansnya Bunda Maya kan pasti ini balik lagi bukan gitu Mbak. Bunda Maya wajar bagi saya karena apa? Wajar dia apa? itu ngasih pesan ke anaknya, jangan sampai makanya gara-gara itulah si Ahmad Dhani itu marah, makanya gara-gara itulah Ahmad Dhani coba
coba speak up juga. Ya kan gara-gara mulutnya Bunda Mayanya awalnya itu. Berarti diam dulu. Berarti begini ya. Kau yang diam kok berani-beraninya kau nyuruh aku diam. Aku yang berani Nah, nyuruh aku pas diam. dia memang kau tengok tuh koinmu baru 6 tuh. Koinmu baru 6. Aku 30. Oh, Jangan karena kau tigian koin kau. Tolonglah Ahmad Dhani ya kan. dengar dulu. Terkait di podcast gini loh. Ini kan Maya masuk podcast itu kan ini kan dunia entertain. Ya, dunia entertain itu nggak peduli dengan perasaan kejam sayang, nggak peduli dengan perasaan seseorang, nggak peduli. Mereka itu Enggak semua orang kayak dajal kayak kau ya Mak yang Kepo. nonton, diam kau. Ya, yang penting adalah mereka tuh pembahasannya. Tunggu. Mak Kepo. Preti, kau rayu Nat itu kayaknya banyak koinnya. Kau rayu dulu Nat, kau jilatin dia cepetan. Kamu Nat, kalau ngagip itu betul-betul kau ngeliat orangnya di sini penuh loh Komal, penuh di sini. Masa cuma satu yang kau gip? Lanjut Mak Kepo. Ya, ketika seseorang masuk podcast, tujuan podcast apa? Banyak yang nonton, ya, banyak mendapatkan hasil dari podcast itu. Artinya harus ada pembahasan yang menarik sayang. Dunia entertain jahat. Ya, kenapa saya katakan jahat? Mereka nggak peduli, yang penting rating naik, cus. Tunggu, maaf, Mak Kepo, iklan lagi kan. Ayo Preti, kau apa air mata jatuh untuk apa hari ini? Ayo Preti. Barakallah, terima kasih. Preti. Nat Abil, air mata ini jatuh untuk suamimu. Kau paham itu ya? Lanjut Mak Kepo. Ya, saya katakan. Barakallah. Jadi Maya kalau nggak mungkin Banyak semuanya. kali doamu Uti. Banyak kali baru dikasih 30, banyak kali doanya. Loh iya barakallah, terima kasih biar rezekinya itu berlipat ganda yang ngasih. Jangan berantem Uti ini sama Preti kayaknya punya dendam sama. Ayo lanjut. Ya, Tuh. Terima kasih. Tipik aja makasihnya. Wah, kelar ngomongnya. Iya, Mak Kepo lanjut. Barakallah, terima kasih Bisa barakallah. nggak sih nanti di mute dan ngomong juga pelan-pelan, tamat kali ngomongnya. Udah, yang ngomong saya belain si Preti, yang ngomong lo si Uti bukan Preti. Lanjut. Nah, ketika nggak mungkin ya seorang Maya kucuk-kucuk dia mau datang ke podcast tanpa namanya podcast kan tektokan, ada pertanyaan dijawab, masalahnya Preti yang kita tonton itu hanya sepenggal jadi kesannya Maya duluan yang ngomong, padahal kagak mungkin. Maya juga ngegile-gile amat gitu kan, masa iya kagak ditanya langsung ngomong, nggak ada. Yang ada adalah pertanyaan dari host yang punya podcast itu dan Maya menjawab. Jadi posisinya gue bilang sekali lagi, yang nggak move on itu bukan si tokoh-tokohnya ini. Mungkin kalau Maya sama Dani ya nggak move onnya antara 30%, 70% netizen yang agak move on dari masalah ini. Kan tahu sendiri netizen Indonesia itu Jangan kan Mak Kepo, kamu itu kan dari tadi bilang netizen itu maha benar. Karena apa? Netizen itu kan tahu dari sejarah perjalanannya. Jadi netizen itu kita sebagai warga, aku warga perwakilan netizen ya. Jadi kita itu, tunggu dulu. Ini saya yang ngomong sama Mak Kepo, Mak Ulan sama Sinat saling nyawer-menyawer dia. Oke lanjut. Nah, saya sebagai perwakilan netizen, wajar karena ini kan disuguhkan gitu loh. Disuguhkan, dikasih kita tontonan, ya untuk dikomen lah. Masa netizen Indonesia gagu semua. Begitu dia dikasih tontonan, dia tidak ada komen, tidak ada perasaan, tidak ada apa. Jadi menurut saya netizen itu wajar lah kalau dia masih ngomong begitu kan. Lanjut, nyawer-nyawer mereka berdua. Udah lanjut aja. Pokoknya nggak ada ya. Mak Kepo kok diam dulu, nggak pala penting suara kau itu, ya kan? Nah suaraku yang paling penting di sini. Kenapa? Tadi kan aku bilang kalau misalnya Maya apa nggak bisa kan, rasaku si Maya ini kan orang yang bijak ya. Si Maya ini orang yang bijak, terus orang yang sekolah berpendidikan juga ya kan. Nah harusnya kan kalau dia tuh tahu kalau misalnya ditanya pun, dia ditanya ini kan sama hostnya kan, dia bisa bilang aja saya no comment ya kalau untuk pertanyaan itu, karena saya nggak mau lagi untuk mengulik-ngulik masa lalu atau mencerita. Kan bisa dia ngomong kayak gitu karena dia kan harusnya tahu kalau dia bersuara pasti nanti netizen akan ikut bersuara juga gitu lah. Mana
Ya betul kayak gini nggak bisa aja. kayak gitu, namanya dia egois. Harusnya kan dia tahu juga gitu kan, pasti dampaknya itu ke anak, ya kan. Kayak gini lah contohnya kan, gara-gara dia ribut sama si Ahmad Dhani itu dampaknya kan ke anak. Yang malu siapa? Anak yang malu gitu loh, paham ya kalian di sini? Kalau kalian nggak paham ya mampus lah situ. Posisi Maya itu kan tersudutkan dengan statement-statement dari Dani, ya. Dani itu pendiam ya, Dani itu awalnya diam, Dani nggak pernah itu, Dani nggak pernah bersuara, dia diam, Mana ada dia Dani dihujat, pendiam, dia kau juga diam. pendiam. Kok Preti ya? Cuman dia diamnya itu tiba-tiba ngewong gitu, ngewong pelakor Bukan, ini gitu. bukan masalah itunya. Sekarang ini permasalahannya kenapa mereka bisa ribut sekarang ini? Bukan gara-gara aku, jangan salah paham kalian ya. Mereka ribut bukan gara-gara aku, tapi ributnya mereka ini kan karena udah jelas kan. Masa Karena apa cantik kan? Preti. Masa cantik. Kok siapa? Kenapa jadi gara-gara lu? Wih, tuh kau lihat kakakku itu. Tunggu dulu. Kalau ada yang sawer besar itu kicau dulu, Preti. Siapa tahu kau dikasih juga. Kicau mania, kicau mania. Kalian kan marah sama aku lah, harusnya kan terima kasih sama aku. Sekali lagi aku bilang sama kalian ya, nggak ada. Ahmad Dhani juga bukan manusia yang sempurna, ya kita juga bukan manusia yang sempurna. Jadi kita nggak perlu kita itu ngata-ngatain Ahmad Dhani terlalu, atau ngata-ngatain anaknya, apalagi anaknya. Janganlah, kita bukan entah kita lebih buruk daripada Ahmad Dhani. Janganlah kalian merasa sok suci, sok sempurna. Paham lah ya. Iya, kalian seolah-olah kalian menyudutkan Ahmad Dhani, kalian menyudutkan Wulan Jamila. Sok dalam suci kali kalian. Udah pernah kan dicuci pakai rinso rupanya? Suci kalian rupanya. Banyak kali cerita kalian daripada yang jajan kalian. Kok jangan itu nggak ada yang ngejelek-jelekin anaknya, nggak ada, Mak. Nggak ada, Kata Maya. siapa nggak ada? Kau tengok tuh di postingan anaknya. Kau tengok itu anaknya pernah nangis. Kau tengok anaknya pernah guling-guling di kasur itu, guling-guling di dinding. Kau tengok anaknya itu. Yang sepia itu. Berlebihan ini, gosip dari mana ini Preti? Ya nangis, anaknya nangis gara-gara nangis sedih. Aja lo Preti. Ya nangis sedih anaknya, apanya? Nangis sedih anaknya gara-gara dihujat netizen, ya kan? Gara-gara dia sangkut pautkan lagi, itunya yang ku maksud. Janganlah kalian itu merasa diri kalian itu sempurna malaikat, ya kan? Tahu diri kalian, dosa kalian aja berlipat-lipat. Banyak kali cerita kalian, sok-sokan kalian itu nyala-nyalakan Ahmad Dhani, Wulan Jamila, sok kali kalian. Oke, kita kasih ngomong dulu ya. Kak Lingga ini kira-kira Kak Lingga ini pendukung siapa ini Kak Lingga? Coba Kak Lingga. Kak Lingga apa pendukung Koko Hero? Iya. Kak Lingga dibuka mute-nya. Kak Lingga pembela siapa ini? Pendukung siapa? Oh, no comment. Oke, lanjut lagi Preti, lanjut Preti. Gak bisa ngomong kalian kan, gak bisa ngomong kan. Memang yang ku katakan ini betul-betulan, ya kan? Gak pernah aku tuh ngarang-ngarang cerita. Ku tengok Ahmad Dhani dari dulu kan, dia dihujat, ya kan? Dia Maya ini selalu bicara-bicara di podcast, ya kan? Selalu nyenggol-nyenggol gitu kan. Bahkan sampai ngasih tahu jangan sama anaknya aja, tetap juga dia tuh bicara. Dulu dia si Al Ghazali tetap ada juga kata-katanya yang nyenggol Ahmad Dhani itu. Ada juga walaupun gak secara langsung, ya kan, tapi kan kita tahu gitu. Nah, sedangkan netizen ini kan seharusnya Bunda Maya, Bunda si Maya ini harusnya kan bisa berpikir juga gitu loh. Bunda guys. Benar Bunda Maya. Enggak, aku nggak bisa diamkan ini sih. Aku nggak bisa diamkan ini. Di sisi lain kan Wulan Jamila itu bukan pelakor, ya. Kalian jangan bilang-bilang dia pelakor, ya. Dia tuh bukan pelakor, Wulan Jamila nomor dana sekian lama ya. Wulan Jamila bukan ngewong juga, Bos. Harusnya kan dia tahu sama itu Bunda Maya itu temen. Jangan kayak gitu dong. Kalau misalnya Oke, kita kasih satu, jangan borongin Dani Preti. nikahnya sama orang lain, si
kita bisa terima. Tapi kalau sama temannya dia angkat harkat derajatnya, tiba-tiba dia nikah sama dia, ya itu yang nggak kita pikir. Salahnya dia apa? tega Salahnya banget apa? gitu. Jodoh kan gak ada yang tahu. Jodoh kan udah diatur sama Tuhan. Kok kalian macam kalian pula yang Tuhan jadinya? Itu kan mulai sama Ulan Jamila sama Ahmad Dhani itu kan udah jodohnya. Udah memang dijodohkan sama Tuhan. Jalan hidupnya memang kayak gitu. Jadi kalian jangan sok-sokan jadi Tuhan. Ngatur-ngatur pula kalian udah makan kalian susah sok-sok ngatur kalian. Lanjut. Bukan sok ngatur loh, itu kan dia bisa jadi challenge, jadi pilihan gitu. Kalau misalnya nanti tiba-tiba kan sekarang juga kasihan Mulan Jamila, lihat nggak kalau Mulan Jamila juga nggak diistrikan. jodoh di tangan Tuhan. Ya itu lebih diatur, kasihan justru sama Mulan Jamila jadi enggak sampai capek mulutnya dulu enggak harus kita ini. diamin. Jadi tidak terhormat terlihat dari gerak-gerik Ahmad Dhani juga tidak total sebagai istri. Lihat aja ketika dia mau bersama juga kayaknya diperlakukannya justru kayak pembantu. Justru saya kasihan sama Mulan Jamila yang jaga muncung kau, mana ada yang jadi benar muncung mah benar kayak gitu. Jadi kasihan, jadi tidak ada harga diri menurut aku. Dia harga dirimu yang nggak ada, harga dirimu yang nggak ada, harga dirimu yang nggak ada. Jangan kau bilang Mulan Jamila nggak ada harga dirimu. Harga dirimu yang nggak ada, harga dirimu Izin menyambung. Izin menyambung. Dia tidak bisa menuntun gini loh. Ayo Mulan. Dia nggak bisa menuntun. Tapi kan dia buta harus dituntun. Kau pikir dia buta harus dituntun? Dia nggak perlu dituntun. Ya dia nggak buta, nggak perlu dia harus dituntun. Beneran. Boleh izin menyambung kalimat Mbak Preti. Jadi dia tidak Kau terlalu high, kasihan Preti kan banyak yang borongi dia. Kita kasih yang halus untuk lawan Preti. Kita kasih yang halus untuk lawan Preti. Uti silakan. Uti silakan yang halus. Gini host izin host ya, izin menyambung. Ngomonglah. Perkataannya Mbak Preti. Izin untuk menyambung perkataan Mbak Preti. Mbak Preti belum merasakan ya. Mbak Preti belum. 100 Uti ngitung dulu kalau 1, 2, 3, 4 sampai 100. Biar cepet latihan bicara dulu, lama kali kau ngomong. Agak cepet lah. Mbak Preti. Ya kita bicara itu berdasarkan apa alur ceritanya ya. Kalau kita salah gitu fatal kita ucapkan ya. Begini. Ya begini, saya akan menyambung perkataan Mbak Preti ya. Mbak Preti nggak boleh gitu ya. Mbak Preti belum merasakan sebagai wanita ya, atau suaminya diambil orang itu sakit loh. Apalagi itu teman diambil orang mana buktinya? Kau tahu nggak buktinya mana suami diambil orang? Suaminya diambil temannya sendiri. Apa nggak sakit hati itu Bunda Maya? Mana ada, itu kan penggiringan opini aja, itu penggiringan opini. Mana ada Ulan Jamila ngerebut dia Dhani? Itu namanya udah jodoh. Aja kalau misalnya awalnya murah bukan jodoh. Itu dipaksa. Itu dipaksa. Siapa yang maksa? Siapa yang maksa orang dua itu siapa? Oh, itu namanya paksaan, suka sama suka, jodoh bukan begitu alis kau ya. yang dipaksa Jodoh. itu alis kau yang dipaksa, alismu ya, alismu yang dipaksa apa? itu. Karena apa? Wulan ya sama kalau aku menilai sama-sama gilanya. Udah tahu Ahmad Dhani suaminya Mbak Maya, kenapa Ulan Jamila kok menggoda Ahmad Dhani? Nah, itu mana ada Ulan Jamila gila. goda Ahmad Dhani? Nggak ada itu, jangan ngarang-ngarang cerita kau. Kalau sama-sama nggak suka, itu insya Allah keluarganya Ahmad Dhani sama Mbak Maya. Nggak juga. Siapa tahu kau Tuhan rupanya, buktinya itu cerai kan? Loh, ya iya karena apa? Wulan kan hamil. Otomatis Mbak Maya cerita kau, kata siapa suaminya. Kata siapa Wulan hamil di luar nikah? Jangan sok tahu kau ya. Genteng kau tuh pasang, iya dengan itu kan kawin siri ya. Itu bocor, itu udah hujan. Genteng kau pasang. Enggak, kalau menurut saya aku pendukung Mbak Maya. Gimana itu Mbak Maya. Aku pendukung Mbak Ulan. Oke, kita tepuk tangan dulu ya guys ya, semakin panas guys ya. Oke, coba Preti, coba keluarkan statement Preti. Karena kau sendiri sekarang ini lawan orang banyak.
Preti tadi, Preti coba keluarkan statement Preti. Karena kau sendiri sekarang ini. Ner, gue baguskan dulu itu mikrofonmu baru mau naik. Ayo Preti. Iya, jadi kayak gitu kan udah aku bilang, Ulan itu nggak hamil di luar nikah, jaga muncungmu uti ya, kau bagusin dulu. Saya kan nggak ngomong di luar nikah karena Mbak Maya menceraikan karena kan Ulan kan hamil. Itu hamil karena apa? Mungkin kawin siri. Nggak mungkin. Nggak ada. Ngarang-ngarang cerita kau ya, Wi, ngeri kali kau ya. Kenapa nggak jadi sutradara aja? Kayak Wulan Jamila itu harusnya nggak boleh, wong temen duet nyanyi kok akhirnya kok merebut suaminya Mbak. Kakak kalau ngomong jangan deket kali, bentuk muka kau itu ke kamera. Enggak, Mbak Preti. Karena apa? Mbak Preti belum merasakan si suaminya diambil orang. Kalau suaminya diambil orang, Mbak Preti akan nangis, gak bisa ngomong. Nggak mungkin suamiku diambil orang karena aku bagus-bagus saja, aku nggak pernah selingkuh, aku tuh ngurus anak bagus-bagus. Iya, makanya aku itu nggak pernah minum-minuman, aku nggak pernah mabuk-mabukan. Makanya itu Mbak Preti kan ngomong seperti itu karena belum merasakan kayak seperti Mbak Maya. Jadinya Mbak Preti sok-sokan. Jangan sikit-sikit nyalakan Mbak Dani kau. Bisa aja salahnya, bisa aja tuh karena salahnya lu Bunda Maya, bisa aja tuh karena salahnya Maya ya, bisa aja tuh. Mbak Maya istri yang soleha. Mbak Maya istri yang soleha. Oke, Karena di mereka itu selebriti, pasti rame kalau lu diselingkuhin akan rame. Ruci. Kalau Preti yang diselingkuhin gak akan rame, paling lu nangis, Pret. Paling lu nangis, menyesali, aduh di pojokan lu ya, di pojokan. Terus lu nangis. Nggak mungkin suamiku, setan. Nggak mungkin suamiku tuh mau direbut sama orang. Aku cantik, bahenol, seksi. Nggak mungkin direbut. Enggak, kalau lu merasa seperti itu, seksi, suaranya cempreng, udah gitu kan? Lu seperti itu ya, karena lu nggak ngerasain. Tapi kalau lu ngerasa diselingkuhin, lu bakal nangis di pojokan. Nah kalau Maya diselingkuhin, ya udah pasti seluruh Indonesia pasti komentar kalau sama lu apa gitu loh. Nggak akan ada yang peduli sama lu diselingkuhin, paling lu nangis, berak. Ya. Terus ini di garis bawahi ya, jangan bawa masalah takdir atau jodoh. Karena apa? Karena perluasan daripada itu, gue punya bahan-bahan yang bisa menyangkal omongan-omongan seperti takdir. Mulan Jamila itu tidak menggoda, tapi takdir. Gue bisa menyangkal takdir itu seperti apa. Ya, ada keterangan, ada hadisnya gitu. Kita debatnya berdasarkan keilmuan ya, kalau seperti itu. Kalau masalah takdir gitu kan. Terus berarti kita udah sepakat tadi ya, tidak ada namanya bahasa-bahasa bulian. Ya, antara kita berdua kawan kita ini yang baru ini tidak paham dengan karaktermu, Preti ya. Kau cantik baheno plus suaramu cempreng kali gitu kan. Tidak paham dengan karaktermu, jadi jangan ngina fisikku. Aku ngina kok sama suaraku ngina kau. Coba Mbak Preti ongkem, cantiknya seperti apa? Uti nggak usah kau urusin muka aku, urusin aja alis kau yang nggak simetris itu Uti. Kau urusin alis kau yang nggak simetris, nggak usah kau ngurusin aku. Itu Preti, aku tidak menghinamu, tapi itu apa? Kan kamu yang bilang cantik, bener nggak Uti? Iya, si Mbak Preti ongkem cantiknya sampai seberapa? Kau tanamkan di otakmu ya kecantikanku, cuman aku dan Tuhan yang tahu, paham kau ya? Aduh, mohon maaf, multi lagi. Kau nggak gara-gara kau bawa Tuhan, bawa kecantikan, bawa apa langsung kau disuruh hapus sama ini. Ayo, multi lagi Preti. Tuh, cek. turun ya? Preti turun ya? Preti. Mana si Preti itu? Preti nangis. Ayo Mbak Preti yang cantik, naik dong. Kalau kalah jangan turunin orang lah. Kalau kalah debat di sini nggak ada momon.
Di sini nggak ada momod. Kau tengok tadi tangan Koko itu nggak ada otak-atik nggak ada. Nah, kata TikTok sini hapus Preti karena melanggar apa gitu loh. Makanya saya Pokoknya gini. air mata. Pokoknya air mata ini, air ketuban ini cuman untuk Ahmad Dhani. Paham kalian ya? Ya nggak apa-apa. Gue Lu dukung aja lu, kurang Preti. Gue keluar dukung lu. gara-gara Ahmad Dhani nggak apa-apa. Tapi Ahmad Dhani juga nggak ngelirik lu, Preti. Lagian Kita mencintai orang nggak perlu kah kita harus dilirik? Preti, lu salah menjilat Preti. Duitnya Maya lebih banyak sayang. Kita kalau menjilat banyak duit. Aku juga suka sama Betul Koko Bun, Roci, betul Bun. Bun. Aku Mbak suka Maya sama kaya, Koko Mbak Maya Hiroshi kaya. Duit yang banyak Ya itu udah, duit mundur. Dedi. Mak, Karena jadi pelakor itu, karena pelakor itu bakal masuk neraka, makanya aku mundur. Bener gak? Koko, Siapa bener yang kok? pelakor? Iya, Jadi iya, iya. bukan pelakor ya. Terus apa namanya? Yang menggoda suami orang tuh bukan pelakor, apa namanya? Nggak ada. Ulan Jamila nggak pernah menggoda Ahmad Dhani, nggak pernah. Dia pernah cerita sama aku. Dia pernah WA aku, nggak pernah dia goda-godain Ahmad Dhani. Paham? Wow, keren. Wow, Tadi dia keren, terima keren kasih, banget. Oke. Wow, Stop keren dulu. banget. Wow, Kita wow. kita kasih Preti ngomong agak panjangan. Jadi Wow, biar ini keren coba. banget. Preti coba keluarkan narasimu untuk membela Ahmad Dhani sama Mulan coba. Agak panjang. Maksud kau agak panjang apa? Cik? Udah maksudnya kau keluarkan narasi daripada kalian ejek-ejek terus nggak ada isinya. Coba kau ngomong dulu yang panjang baru ditanggapin. Kok nggak betul, masih betul. ngomong. Tengok. Nih, Suruh nyanyi kok. Bukan. Suruh nyanyi. Karena Suruh nyanyi saya kan ini dia kan- fans sama Dhani, suruh nyanyi. Karena saya ini kan Satu lagu. adil, dia kan sendiri. Jadi makanya dia ngomong dulu gitu loh. Ayo cepetan Preti. Yang panjang. Iya kan. Ulan Jamila pernah cerita sama aku lewat WA ya kan. Dia tuh sebenarnya bukan Wow. pelakor. Jadi yang deketin dia duluan itu Ahmad Dhani ya. Dan itu pun waktu Ahmad Dhani sudah pisah sama Maya. Jadi Ahmad Dhani itu emang udah ya memang si Ahmad Dhani deketin Ulan Jamila, tapi itu peristiwanya waktu hubungan rumah tangga Ahmad Dhani ya kan. Terus Bunda Maya yang dibilang selingkuh ya kan. Terus rumah tangga mereka udah rusak, disitulah Ahmad Dhani deketin Ulan Jamila. Bukan karena udah nikah sama Bunda Maya baru Ahmad Dhani deketin Ulan Jamila. Bukan salah kalian, salah ya. Salah ya. Jadi Oh, yang Dia salah Mbak diratu Preti, juga, yang salah Mbak Preti, nggak seperti digrepe, itu, mau nggak seperti digrepe, itu, mau nggak digrepe, seperti mau. itu. ini kan giliran aku yang ngomong yang sih. di- Butet. gue percaya malu Priti. Yang disampaikan Mbak Preti Maulan. itu ngawur, ngarang-ngarang, ngawur kayak ngelendur gitu loh Mbak Preti. Aku yang tahu Seperti itu. ceritanya, aku yang tahu ceritanya. Jadi habis itu kan baru udah cerai, baru Ahmad Dhani serius itu mau nikahi Ulan, baru nikah orang itu. Gitu ceritanya, netizen aja yang bodoh mau Tapi begini. Netizen pinter-pinter Preti, ya. diam dulu. Preti, seandainya aku punya teman sepermainan gitu kan. Akhirnya temanmu itu kemana ada dia selalu ada aku. Nah, habis Namun itu aku temanmu bingung ketika dia bilang cinta. Terus akhirnya temanmu Preti, itu Mbak Preti yang ambil cantik, pasanganmu. ongkem Gimana perasaanmu begitu loh maksudku? Preti, kalau lu punya aku temen mau bestie bersyukur. kayak Mulan Jamila, lu mau nggak, Pret? Mau kali lah. Yang penting gak bestian Rebut sama laki kau lu. aja. Gak mungkin Ulan Jamila, kan udah aku bilang Ulan Jamila itu tidak akan pernah ngerebut laki orang. Ya, aku kenal dekat. Aku kenal dekat. Begini loh. Bestian aku sama Ulan Anggaplah Jamila, statementmu bestian. itu benar. Anggaplah statementmu itu benar. Terus akhirnya kok aku punya teman sepermainan. Nah, Dimana temanmu ada itu dia ambil pasanganmu. Menurutmu aku. wajar apa tidak? Namun aku bingung mau jawab apa. Wajar apa tidak? Gitu loh maksudnya. Lah, wajar-wajar aja. Kalau perasaan orang kan kita nggak ada yang tahu ya. Kita juga nggak ada yang bisa ngelarang. Tapi kalau misalnya cowokku dideketin sama sahabatku, ya kan, pastilah aku mau.
terbongkar sendiri kan. Nah, kuncinya terbongkar karena Preti nggak jujur. Karena apa? Preti nggak jujur, akhirnya terbongkar sendiri. Begitu. Nah, begitu. Enggak, kasih dia ngomong dulu, kasih dia ngomong lagi. Nah, terus Ya, itu maksudnya kan gimana pertanyaan Pak? Jadi Koko orang sama itu aku. jangan sok-sokan. Iya, Nek. Ya, Woi, terus udah, iya, kau kasih dia ngomong perbaiki, dulu. Aku giliran ngomong ini ya, Kima. Nah, Ternyata apa? Ternyata sendiri dari omongannya sendiri, dari hatinya sendiri, Preti makanya. Kak, ini Terus giliran aku gimana? yang ngomong. Setannya kok memang jadi gini ya. Itu namanya kemakan omongannya sendiri. Dia mau membela Gimana? Maya. Kalau seandainya ada Bisa temanmu, diam terus nggak temanmu sih? ambil pasanganmu. Terus kamu gimana? Enggak apa-apa gitu. Ya itu kan ceritanya cerita aku kan, bukan ceritanya Ulan Jamila sama Ahmad Dhani kan. Ya Itu sama cerita aku aja kan. lah, sama Sama aja aja, lah. seandainya pasanganmu, suamimu diambil sahabatmu Tapi sendiri. Ulan Jamila itu bukan pelakor, Ulan Preti Jamila suka bukan dikasih pelakor. ini tiket konser gratis. Kayaknya Preti ini suka dikasih tiket gratis konser Akhirnya kayaknya. Preti Pokoknya Ulan Jamila bukan pelakor, Ulan Jamila Ya, bukan Preti tinggal jawab pelakor. dulu, Pak. Kau tinggal jawab dulu pertanyaanku, Preti. Kau jawab pertanyaanku Diam lah gimana? kau, dari tadi kau aja yang mau ngomong, Kima lah kau. Ya, kamu kalau jadi begitu bagaimana? Bentar Preti, gue mau nanya ya. Misalnya nih Ahmad Dhani memang suka duluan sama Mulan Jamila ya. Terus dirayu terus kan. Terus Mulan Jamilanya mau, akhirnya ngerebut itu laki. Pelakor bukan itu, Pret. Bener. Sebenarnya kau dukung aku apa dukung orang itu? Gue dukung lu, Nolak harusnya. Milih aja yang lain karena dia kalau suka, misalnya- karena dia suka juga nih Mulan Jamila tergoda dengan Dhani mungkin ya dengan tubuhnya gini-gini terus dia membayangkan terus dia diajak ngewong mau, nah itu apa namanya Pret? Rucika, udah stop, jangan ada Mbak Sari. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Yang penting kan dia bukan pelakor. Yang penting kan udah pisah kian sama Maya. Seandainya itu terjadi pada rumah tanggamu bagaimana? Gitu aja lah, Pret, tinggal dijawab. Nah, betul host, betul Kenapa host. harus pakai rumah Perkataan yang tanggaku? sangat Kenapa harus jenius. pakai rumah tanggaku? Rumah tangga kalian aja lah yang kayak gini. Kok rumah tanggaku pula? Kan bertanya, karena kau bilang kan enggak apa-apa. Jadi saya lemparkan, seandainya itu terjadi dalam Janganlah rumah bawa-bawa. tanggamu. Jangan ngapain kan bawa aku rumah tanggaku, orang belum nikah udah dibawa rumah tangganya. Bodoh ya kalian semua di sini. Terbongkar semua ucapan Preti. Tadi Terbongkar bilang apa punya sih, suami, Uti? ternyata belum punya suami. Itu bilangnya udah di sini suami. Uti nggak usah sok tahu kau. Pret coba nyanyi dong satu lagu Dewa. Nggak tahu. Oh, ada tahu lagunya aku. Mimpiku, mimpi Ku terima suratmu. Udah salah nyanyi bahasa Dewi Persik. Suruh nyanyi Dewi Persik itu gilingan. Host, kalau Preti nggak mau nyanyi, aku nyanyi loh, Pret. Ayo, Pret. Kita daripada adu dia nyanyi, nyanyi, Pret. lebih baik kau yang nyanyi lah, Pret. Fans sama Dhani gimana? Katanya fans sama Dewa, tapi Dewa lagunya malah Dewi Persik gimana sih? Oke, Pret, begini lu aja itu? lah Preti, begini aja. Kau dari tadi Mulan Jamila kan? Coba lagunya Mulan Jamila gimana? Bener. Oh, Aku punya teman. Kan meragukan aku. Kan meragukan aku. Jangan pakai Google. Iya. Mulan Jamila. Gimana Kan sih? meragukan Kejora, sampaikanlah rasa. Dah. Meragukan aku. Aku bukan Wonder Woman. Wonder Woman. Kok dia fansnya jam sama itu Mas Dhani. Diamlah kau, nggak semua lagu aku tahu ya bodoh. Terus menahan rasa sakit karena mencintaimu. Ya semuanya, yo TikTok yo. Hatiku ini bukanlah hati yang terbuat dari besi dan baja. Hatiku ini Speaker HP-nya rusak nanti. dan hancur. Ramekan semuanya. Oke, kita kasih ngomong drama halu dulu ya. Drama halu, ayo Ci, gimana? Kenapa nanya lagu-lagu Mulan sama aku? Hafalah semua gue lagunya Mulan.
Lo pengen nyanyi, pengen nyanyi. Masih paham. Nggak, begini aja dulu Ci. Kamu bela siapa? Bela siapa kita dulu? adu nyanyi yuk. Ayo Mbak Preti kita adu nyanyi yuk. Aku Uti, nyanyi. diam dulu Uti, diam dulu Uti. Aku sama Diam kayak dulu. Kamu pembela siapa? Aku sama kayak Preti. Aku lebih memilih Mulan Jamila. Alasannya? Iya, obatku. Alasannya apapun yang kau bela, aku akan berseberangan. Karena? Karena aku membela Maya Estianti, aku membela Mulan Jamila seperti Jadi kasus. maksudmu kan karena selama ini kan kita selalu sepakat gitu biar sekali-sekali kontra gitu ya? Ya kayak waktu Denada sama Reza kan kita berseberangan. Ya udah, coba kasih keluar statementmu tentang Mulan Jamila, ayo. Ya intinya apapun yang dituduhkan itu kan tidak terbukti. Dengan jelas di Mahkamah Agung paling tertinggi aja semua tidak terbukti apapun yang dituduhkan terhadap si Ahmad Dhani. Udah. Itu kan jelas. Tapi kan diserang nih, habis diserang nih gue, habis diserang nih gue nih. Mak Kepo, lawan Mak Kepo. Nggak terbukti kalau misalnya Ahmad Dhani lah apa main KDRT kan itu akal-akalannya Bunda Maya aja, terus buktinya hak asuh anak kan jatuh di tangan Ahmad Dhani. Kalau memang Bunda Maya Karena kalau misalkan Bunda Maya itu benar, kenapa nggak sama dia? Kalau di ranah tidak melanggar kekerasan fisik. Ahmad Dhani udah menang telak karena itu sudah sampai ke Mahkamah Agung yang paling tertinggi, udah kalah. Dengar kalian itu yang dibilang Cici, buka kuping kalian itu yang nggak seberapa itu. Kau dengar, kau dengar Preti. Sekarang Mak Kepo. Kau dengar Preti, kalau kau bilang soal KDRT yang terlalu mengada-ngada, kau bilang seperti itu, kukatakan masalah KDRT tidak hanya melulu tentang kekerasan fisik, ya, ada kekerasan verbal seperti ucapan. Nggak terbukti kan, polisi juga tahu, nggak usah kau ajarin Mak Kepo, yang penting nggak terbukti kan. Tadi tidak Karena terbukti. ketantruman Ahmad Dhani, karena ketantruman Ahmad Dhani, Di tangan siapa guys? Hak jadi asuh anak dijatuh di tangan siapa? Jamila Asuh anak di menjadi tangan istri, siapa? meskipun Mulan Jamila foto jadi AI, istri, foto AI, sepertinya foto AI, Mulan Jamila ini tidak foto memiliki AI, hak asuh anak di tangan seorang siapa? Foto suami, AI, tidak memiliki foto AI, seorang hak asuh anak di tangan suami, karena dia siapa? tidak Foto pernah- AI, tidak foto pernah- AI, foto Karena AI, dia foto dia AI, tokoh hero foto TV AI, sudah tahu aku, foto AI, hak asuh anak di tangan siapa? Foto AI, hak asuh anak di tangan siapa? Foto AI, hak asuh anak di tangan siapa? Hak asuh anak di tangan siapa? Foto AI, foto AI, foto AI. Jadi seorang Mulan Jamila tidak merasa dia memiliki suami karena selalu berseberangan dan hak tidak asuh pernah anak di tangan berduaan. siapa? Hak asuh anak di tangan siapa? Foto AI, hak asuh anak. Di Kebuktikan foto Maya, AI. Preti. Kebuktikan Di foto Maya. AI. Tapi ada Bodoh PK-nya kayak di itu. Ulang Jamila lah, Ulang di Jamila lah. Kok Bunda Maya pula bodoh? Ya hak asuh anak di tangan Ahmad Dhani lah. Enggak, PK ada PK-nya loh. Itu bebas semua. Hak asuh anak di tangan PK-nya. Ahmad Dhani, hak asuh anak, hak asuh anak di tangan Ahmad Dhani. Irwan Musri woi. itu baik Itu ada banget, PK-nya baik banget loh, sama Pret. istri, selalu dipegang tangannya di depan kamera, tidak pernah berjauhan. Iya enggak ya Bos Preti? Mohon maaf ya sayangku cinta. Tahu yang Eh, jelas yang jelas foto tidak AI ya, mesra, foto guys. AI biar kau denger ya foto AI. Kasihan deh, kasihan banget. Preti, aku mau bertanya sama Kasian Preti. banget, Kalau diam kau Rucika. Aku bertanya sama Preti.